Halo semuanya, apa kabar? Kembali di channel saya CFMJ. Di video kali ini saya akan bahas tentang kebijakan thumbnail yang harus diketahui oleh YouTuber pemula. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara mengganti thumbnail di aplikasi YouTube. Nah, untuk di video kali ini saya akan bahas tentang kebijakan YouTube tentang masalah thumbnail custom. Jadi buat kalian YouTuber pemula yang belum tahu bagaimana kebijakan dan peraturan yang harus kalian penuhi atau yang harus kalian patuhi dalam membuat thumbnail. Jangan sampai kalian membuat thumbnail itu sembarangan, misalkan membuat thumbnail yang tiba-tiba dengan tanpa mengetahui peraturan-peraturan yang ada di YouTube, kalian langsung membuat thumbnail yang ternyata setelah diupload itu akan melanggar peraturan dari YouTube. Oke, langsung saja ke kebijakan yang harus kalian ketahui dalam membuat thumbnail custom. Nah, di sini menurut YouTube, keselamatan kreator, penonton, dan partner merupakan prioritas utama kami. Kami berharap Anda sebagai kreator bersedia membantu kami melindungi komunitas yang unik dan penuh antusiasme ini. Nah, jadi di sini kita sebagai konten kreator itu harus menjaga komunitas yang baik ya, dan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, yaitu antara YouTube, kreator, dan penonton. Jadi di situ di lingkungan ataupun di komunitas tersebut kita harus menjaga aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Salah satunya yaitu peraturan tentang kebijakan thumbnail. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang harus kalian ketahui tentang kebijakan dalam membuat thumbnail. Yaitu kebijakan di sini jangan memposting thumbnail atau gambar lain di YouTube jika menampilkan. Yang pertama itu menampilkan gambar pornografi. Jadi di sini kalian sebagai YouTuber pemula yang tidak tahu, jangan sampai kalian menampilkan gambar-gambar di thumbnail itu yang berbau pornografi. Gambar-gambar pornografi banyaklah, tidak usah saya jelaskan satu persatu. Yang jelas jangan sampai menampilkan gambar-gambar atau topik yang berbau pornografi. Lalu yang kedua, jangan sampai menampilkan tindakan-tindakan seksual, penggunaan mainan seks atau gambar untuk kepuasan seksual yang lainnya. Nah, di sini gambar thumbnail juga jangan sampai kalian menampilkan gambar-gambar yang berbau tentang seksual ya. Karena itu akan membahayakan penonton dan melanggar komunitas dari YouTube. Oke, selanjutnya di thumbnail juga kalian jangan sampai menampilkan ketelanjangan termasuk alat kelamin, eksploitasi seksual yang tidak diinginkan, lalu gambar kekerasan yang menunjukkan yang mengakibatkan penonton merasa terkejut atau jijik. Nah, jangan sampai kalian menampilkan gambar yang jika pertama kali dilihat penonton itu akan merasa terkejut atau merasa jijik dan akhirnya tidak mengklik thumbnail tersebut. Lalu kebijakan lainnya dalam membuat thumbnail itu yaitu jangan sampai menampilkan gambar vulgar atau mengganggu yang menampilkan darah atau adegan yang berdarah. Nah, jangan sampai misalkan kalian menampilkan di situ gambar-gambar darah atau adegan yang berdarah. Nah, itu tidak boleh karena itu dianggap sebagai melanggar pedoman komunitas YouTube. Lalu selanjutnya yang tidak boleh kalian lakukan dalam membuat thumbnail itu yaitu kata-kata vulgar atau cabul. Selanjutnya thumbnail yang menyesatkan penonton sehingga berpikir mereka akan melihat sesuatu yang tidak ada di dalam video. Nah, misalkan kalian membuat thumbnail itu tentang suatu hal, misalkan tentang sepak bola gitu, tapi setelah diklik dan dilihat videonya ternyata bertolak belakang dengan apa yang disampaikan atau apa yang dituliskan di thumbnail. Itu kan sesuatu yang menyesatkan penonton. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu karena itu nantinya dianggap melanggar pedoman komunitas. Oke ya, itu diantaranya kebijakan dalam membuat thumbnail. Jadi usahakan tips dari saya buat kalian YouTuber pemula yang belum tahu aturan kebijakan dari membuat thumbnail ini, usahakan membuat thumbnail yang berkualitas, yang menarik dengan kata-kata atau menampilkan gambar utama atau menampilkan sesuatu yang menarik minat penonton untuk mengklik video kita.
Jangan sampai kalian menampilkan sesuatu yang membahayakan penonton yang akhirnya setelah ditonton tersebut melanggar komunitas YouTube. Oke ya, itu beberapa kebijakan tentang thumbnail yang harus kalian YouTuber pemula pahami ya. Itu adalah kebijakan dasar ataupun dasar-dasar kebijakan dalam membuat thumbnail. Karena masih banyak sekali peraturan-peraturan yang memang harus kita ketahui dan harus kita gali lagi apa saja peraturan yang sekiranya itu bisa melanggar, sekiranya kita bisa melanggar peraturan tersebut. Jangan sampai kita sebagai YouTuber pemula itu hanya taunya hanya upload video, hanya berbicara saja di depan kamera, menjelaskan ilmu yang tidak melakukan riset dulu dan tidak tahu sumbernya dari mana, apakah itu betul atau tidak. Jadi kalian tetap harus membaca dulu aturan dan pedoman komunitas YouTube, karena kita berada di sebuah komunitas, yaitu komunitas YouTube. Oke, demikian ya beberapa kebijakan tentang thumbnail buat kalian YouTuber pemula. Jadi sekali lagi usahakan dalam membuat thumbnail itu buatlah thumbnail yang menarik, yang berkualitas dan tidak mengandung hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu mengandung pornografi, kekerasan, dan thumbnail yang mengandung clickbait atau istilahnya menyesatkan. Menyesatkan di sini yaitu menampilkan thumbnail tentang A, tapi setelah dibuka dan klik videonya ternyata isinya B. Nah itu jangan sampai, itu kan termasuk bohong, yang membohongi atau menyesatkan. Oke, demikian beberapa kebijakan tentang thumbnail yang perlu diketahui oleh kalian YouTuber pemula. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menyukai video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, share video ini. Jangan lupa untuk selalu menyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.